Apakah kamu juga pernah mendengar? Ketam kelapa di negara kita adalah hidangan yang sangat mahal. 1 kilogram saja harganya mencapai 7 hingga 800. Tapi menurut informasi terpercaya yang saya dapat, di negara pulau terpencil Afrika yang bernama Komoro, Imanandiat Konrnir, di sini, ketam kelapa tidak dimakan oleh penduduk lokal. Jadi, malam hari bisa menangkapnya dengan mudah. Bisa mendapatkan beberapa ekor sekaligus. Untuk membuktikan informasi ini, saya mencari informasi kemana-mana. Bahkan meminta orang lain untuk bertanya-tanya. Akhirnya, setelah bertanya selama 2 hari, saya berhasil menemukannya. Tempat di mana ketam kelapa sering terlihat. Namun, saat malam hari pergi untuk memeriksa perangkap ketam kelapa, suara teriakan aneh terus terdengar di sekitar. Langsung membuat saya ketakutan. Kembali ke 2 hari yang lalu. Saat itu saya belum memiliki rencana menangkap ketam kelapa. Saya hanya memilih salah satu pulau tak berpenghuni di Komoro. Kami siap memulai tantangan eksplorasi pulau terpencil di pulau ini. Jadi, mari kita mulai cerita dari sini. Setelah melihat hasil melimpah dari nelayan lokal di tepi pantai, saya pun melangkah dengan rasa iri sekaligus penuh harapan. Memulai tantangan eksplorasi kali ini. Di bawah arahan penuh semangat dari Kapten. Hanya butuh waktu 20 menit. Kami segera tiba di pulau tak berpenghuni tujuan kami. Pantai pulau ini tidak memiliki banyak hal untuk diceritakan. Hanya ada beberapa pohon kelapa. Yang lebih penting, pohon kelapa ini tidak memiliki buah kelapa. Baru saja saya berjalan berkeliling. Saya merasa lokasi ini paling cocok untuk memasang tenda. Mari kita pasang dulu tenda di sini. Bagian ini letakkan di sini. Sekarang semuanya sudah siap, hanya tinggal menunggu momentum yang tepat. Dapur dan kayu bakar sudah siap, tapi sekarang terlalu dini untuk menangkap lobster. Harus dilakukan malam hari. Saya rasa kita lebih baik mencoba melempar beberapa kail dulu. Memancing 2 ikan untuk dimakan. Dan kali ini eksplorasi ini adalah eksplorasi terakhir saya di Komoro. Karena setelah ini saya akan pergi ke negara baru, untuk memulai eksplorasi baru. Mengenai negara mana? Kalian bisa coba tebak di kolom komentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang mengambil fotografi timelapse. Apakah kamu sudah mengganti ponsel baru? Yang lama? Bagaimana? Pada hari saya mengganti yang baru, langsung saya jual lewat platform iHuisho. Sangat praktis. Ada hampir 2,000 toko di seluruh negeri. Pesan saja. Teknisi akan datang untuk mengumpulkan barang. Harga sesuai, uang langsung diterima di tempat. Saya menggunakan iPhone 14 saya selama lebih dari 2 tahun. Dan masih bisa saya jual lebih dari 3.000 RMB. Apakah bisa dipercaya? Tentu saja 4. iHuisho adalah perusahaan yang sudah tercatat di bursa saham. Jadi barang seperti ponsel, tablet, atau laptop yang sudah tidak terpakai, bisa kamu jual di iHuisho. Angin di pantai terlalu kencang. Jadi tidak bagus untuk memancing. Saya pindah ke sini. Bagaimana cara turun ke sana? Astaga. Oh, di sini. Bisa memancing memang bisa. Tapi rasanya, tidak ada ikan. Cobalah dulu. Setelah itu, saya mengeluarkan berbagai macam umpan. Ada ombak mendaki, umpan palsu cumi-cumi, plat besi. Lalu mulai dari sekitar pukul 4 sore, memancing hingga sekitar pukul 5 sore. Akhirnya, tergoda oleh plat besi kecil 30 gram. Berhasil menangkap seekor ikan gigaton sirip biru. Aduh, jangan sampai tergores, jangan sampai tergores. Ikan gigaton sirip biru. Baru saja mengganti plat besi 30 gram. Barulah berhasil menangkap ikan. Memancing hampir 1 jam. Hanya 1 sambaran itu. Sekarang bawa ikan ini pulang untuk dimasak. Begitu banyak pasir. Tambahkan sedikit kayu bakar. Untuk membuat makan malamku. Minyak sudah panas, kita masukkan ke penggorengan teman-teman. Lalu bumbu ini kita tumis sebentar. Terakhir tambahkan sedikit air mineral dari tahun 86. Tidak ada kecap atau bumbu apapun. Hanya ada garam. Taburkan saja. Tutup dan biarkan mendidih sebentar. Seharusnya sudah matang. Baru saja mengambil beberapa batang bambu. Untuk membuat meja. Saatnya makan. Kulit ikan ini pasti enak. Aku tetap makan kulit ikannya. Wah,
begitu banyak. Sangat enak, kulit ikan ini. Sebelumnya saya pikir tidak ada kecap, pasti rasanya kurang sedikit. Tapi tidak disangka, dengan menambahkan bumbu ini saja sudah cukup. Sangat enak. Bagian ini adalah bagian terbaik dari ikan. Hanya saja ini daging ikan bluefin trevally. Dagingnya memang sedikit keras, tapi rasanya lumayan enak. Teman-teman, sudah makan sampai kenyang dan puas. Sekarang saatnya turun ke laut mencari tangkapan besar. Ayo pergi. Belakangan ini turun ke laut pada malam hari. Saya sudah belajar menjadi lebih pintar. Saya baru mulai setelah pukul 8 malam. Kalau terlalu awal, lobster belum keluar. Jadi saya bahkan belum mulai mencari. Seekor lobster sudah muncul di depan saya. Langsung dapat satu lobster. Besar sekali. Astaga. Ambil, ambil. Setelah lobster dimasukkan ke dalam kantong jaring, saya pun memulai mode pencarian secara resmi. Yang pertama muncul adalah kerang besar ini. Langsung membuat saya terkejut. Sudah lama turun ke laut, baru pertama kali melihat kerang mengeluarkan dagingnya. Dan mengeluarkan sebanyak ini. Saya perkirakan hanya daging kerangnya saja sudah sepanjang 30 cm. Sangat menakjubkan. Teman-teman, apakah kalian melihatnya? Dagingnya ternyata keluar sebanyak itu. Tapi siput besar ini memakan bintang laut mahkota duri. Jadi kami melepaskannya. Oke, memang benar. Bintang laut mahkota duri adalah pembunuh terumbu karang. Satu-satunya musuh alaminya adalah siput besar. Jika itu siput besar lainnya, saya mungkin tidak rela melepaskannya. Tidak jauh dari siput besar ini, saya menemukan seekor ikan kerapu lagi, bersembunyi di dalam lubang karang ini. Tangkap! Nama lengkap ikan kerapu ini adalah Serranus quinquesciatus bintik hitam. Saya lebih suka menyebutnya kerapu bintang biru. Ikan kerapu yang sangat besar. Hampir saja ikan ini kabur. Cukup besar juga. Kira-kira beratnya sekitar 1,5 kg. Tangkap. Lokasi menyelam malam ini. Sumber daya di sini masih cukup melimpah. Saya bahkan belum berenang terlalu lama. Seekor udang pistol langsung terlihat oleh saya. Terutama karena ukuran udang ini cukup besar. Satu udang besar jenis pipa. Udang pipa sebesar ini, baru pertama kali saya melihatnya. Sudah tangkap. Semuanya sekitar setengah kilogram. Setelah menangkap udang pipa pertama, tidak jauh dari situ, saya menemukan satu lagi. Mungkin ini saudara dari yang sebelumnya. Letaknya sangat berdekatan. Yang satu ini hampir saja kabur. Dengan senang hati sudah ditangkap. Hasil laut di malam hari. Sebenarnya semuanya berada di kedalaman yang tidak terlalu dalam. Biasanya di kedalaman kurang dari 3 meter sudah bisa ditemukan banyak. Seperti siput bercahaya yang saat ini saya lihat. Kedalamannya kira-kira hanya 1 meter. Dan langsung terlihat ada 3 sekaligus. Siput bercahaya yang sangat besar. Secara keseluruhan terlihat ada 3 ekor. Kami akan membawa 2 yang besar. Sangat berat. Saat akan memasukkan siput ke dalam jaring di sini, ternyata saya juga menangkap satu lobster besar. Bahkan siputnya belum sempat dimasukkan ke dalam jaring. Saya melihat satu lobster lagi. Benar-benar kebahagiaan yang datang secara tiba-tiba. Sudah tangkap. Teman-teman, sumber daya di lokasi ini benar-benar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Saya baru saja memasukkan lobster dan siput ke dalamnya. Tiba-tiba saya melihat lagi seekor udang pipih. Tapi kalian mungkin tidak tahu. Udang pipih ini adalah favorit saya. Lagi-lagi seekor udang pipih. Wah, begitu banyak. Hari ini saya datang untuk menangkap udang pipih. Bukan untuk menangkap lobster. Seekor lagi, yang besar. Ditangkap. Saya bahkan malas bicara lagi, teman-teman. Belum sampai 3 menit. Lagi-lagi seekor. Ditangkap. Menurut saya nih, malam ini ada begitu banyak udang pipih. Semua ini karena tidak ada cahaya bulan. Karena saat bulan purnama, biasanya udang pipih sangat sedikit. Sedangkan lobster besar ini, tidak peduli apakah bulan penuh atau tidak. Yang penting selama malam hari. Itu selalu saat mereka keluar berkeliaran. Saya kurang berhati-hati dengan lobster ini. Hingga akhirnya dia kabur. Sudahlah, biarkan dia kabur. Setelah itu, saya mencari ke arah di mana lobster tadi kabur. Tapi tetap saja tidak menemukannya. Tapi, saya malah melihat siput laba-laba ini di depan saya. Daging siput ini juga enak jika ditumis. Malam ini jenis siput memang banyak sekali. Seekor siput laba-laba. Sudah diambil. Teman-teman, menyelam saja belum genap 1 jam. Sekarang saya ingin pulang. Karena jaring sudah penuh. Sudah hampir penuh. Ayo pergi. Teman-teman, saatnya untuk melihat hasil tangkapan lagi. Inilah semua hasil tangkapan saya hari ini. Udang mantis yang paling melimpah. Yang satu ini adalah udang pipa terbesar yang pernah saya tangkap. Benar-benar besar yang ini. Jangan bilang apa-apa lagi. Ya, hari ini menangkap udang pipa benar-benar sangat asyik. Sekali tangkap pasti dapat. Lobster ini adalah yang paling keren malam ini. Benar-benar besar. Bandingkan dengan tangan saya. Daging siput bercahaya ini. Dagingnya sangat kenyal. Astaga. Apalagi bagian cangkangnya. Paling cantik. Loh, malam ini saya setidaknya melihat 7 atau 8 ekor. Tetapi saya hanya membawa 2 ekor pulang. Yang penting cukup untuk dimakan. Teman-teman, saya harus tidur dulu. Karena besok pagi, saya ingin bangun untuk membuat hidangan laut besar. Selamat malam teman-teman. Udang pipa ini memang memiliki daya hidup yang sangat kuat. Semua masih hidup. Jangan lari, jangan lari. Untuk sarapan, saya akan makan 4 ekor udang pipa ini terlebih dahulu. Kelihatannya sangat lezat. Kita memang memiliki keterbatasan di sini. Kita gunakan tongkat kayu ini sebagai panci kukus. Tidak bisa menaruh 4 ekor sekaligus. Jadi harus menaruhnya seperti ini. Seharusnya sudah matang. Wah, bisa, bisa, bisa. Wah, sudah mati. Jangan bilang kalian tidak percaya. Daging udang pipa ini benar-benar sangat penuh. Enak sekali. Daging udang pipa ini memiliki rasa sedikit manis. Wah, lebih enak daripada lobster. Ini adalah udang pipa yang paling kecil. Tapi dagingnya tetap cukup banyak. Saya sampai tidak ingin berbicara lagi. Sangat lezat. Aku sedang berpikir, kalau dikukus saja sudah enak seperti ini. Kalau dimasak dengan bumbu merah, pasti lebih enak. 1 jam setelah sarapan selesai, kapten datang untuk menjemput kami. Awalnya berpikir akan naik perahu dan memancing. Saat ponsel saya menerima sinyal. Pesan melonjak. Tekan untuk bicara. Buka dan lihat. Astaga. Ya ampun. Teman-teman Tionghoa saya di Komoro. Mereka menangkap banyak ketam kelapa. Mereka menyuruh saya segera pergi menangkapnya juga. Jadi saya langsung mengubah rencana. Segera membeli tiket pesawat. Mengemasi barang-barang. Lalu naik pesawat. Dalam waktu sesingkat mungkin, tiba di ibu kota Komoro, Image Lanusa Chopechus. Karena tempat penangkapan ketam kelapa sangat jauh, maka saya menyewa sebuah mobil off-road. Tapi tunggu dulu. Sewa mobil di sini benar-benar mahal. Dalam sehari saja, saya menghabiskan 600 yuan.
Tapi jika memikirkan ketam kelapa yang lezat itu, uang itu tetap terasa sangat layak untuk dibelanjakan. Teman-teman, kami sudah tiba di lokasi penangkapan ketam kelapa, tepat di dalam hutan di belakang saya ini. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya juga membeli 5 buah kelapa, yang akan digunakan sebagai umpan untuk ketam kelapa. Jadi sekarang kita pasang perangkapnya. Berangkat. Di sini ada hutan bakau, ya ampun. Kok di sini ada danau kecil juga? Di peta sama sekali tidak terlihat. Saya rasa tempat ini memang ada ketam kelapa. Karena ketam kelapa suka tempat yang lembab seperti ini. Teman-teman, setelah mencari berkeliling, kami menemukan banyak lubang di sini. Sepertinya ini milik ketam kelapa. Sekarang saya memasang perangkap ini untuknya. Daging kelapa ini harus kita ikat dengan tali. Kalau tidak, ketam kelapa akan menyeretnya pergi. Nanti akan sulit untuk mencarinya. Lihat ini. Lubang ketam kelapa ini besar sekali. Yang ini kira-kira beratnya 3 hingga 4 jin. Perangkap kedua juga sudah diikat. Sekarang kita pergi mengikat yang ketiga. Selanjutnya, saya melanjutkan dengan cara yang sama. Untuk memasang beberapa perangkap kelapa yang tersisa. Semuanya sudah selesai dipasang. Sekarang juga sama. Kita harus menunggu sampai gelap. Baru bisa memeriksa perangkap ini. Apakah ada ketam kelapa? Teman-teman, akhirnya sekarang sudah pukul 9. Sekarang seharusnya adalah saat ketam kelapa keluar mencari makanan. Ayo mulai. Susah juga mencarinya di malam hari. Banyak kelelawar bersuara di pohon ini. Ini yang pertama di sini. Tapi terlihat satu ketam kelapa. Seekor ketam kelapa kecil. Jangan kabur. Kita telah sampai di perangkap pertama. Langsung terlihat seekor ketam kelapa. Tapi yang ini agak kecil ya. Jadi dilepaskan saja. Lubang ini seharusnya adalah rumahnya. Ayo pergi. Setelah selesai dengan perangkap pertama, teman saya dari Tiongkok yang memberi saya tempat duduk. Kebetulan pekerjaannya juga sudah selesai. Jadi dia datang ke sini untuk membantu saya memeriksa perangkap-perangkap berikutnya. Tapi karena mereka tidak suka masuk kamera, jadi kita lihat siluet mereka saja. Astaga, di sini menemukan yang kedua. Masih mencoba kabur. Jangan kabur, jangan kabur. Yang ini cukup besar. Saya baru saja menemukan. Ketam kelapa di sini berwarna coklat seperti ini. Yang ini beratnya sekitar 2 kilogram. Bagus sekali ini. Ia mencubit pakaianmu. Pakaianmu sudah rusak. Ya? Sekarang, bagaimana cara menyelesaikannya? Sudahlah, pakaian ini benar-benar rusak. Tidak ada cara lain. Aku harus melepas pakaian ini. Kalau tidak begini, tidak akan bisa dilepaskan. Oh, sudah menemukan satu lagi. Segera datang. Terlalu banyak di sini. Di mana? Lihat tidak? Yang di dalam lubang ini lebih besar. Perkiraan beratnya 3 jin, 1,5 kilogram. Tapi sudah masuk ke dalam. Lihatlah, apakah yang ini bisa ditarik dengan ranting pohon ini? Coba tarik keluar. Ya. Karena capit besar ketam kelapa setelah mencubit sesuatu, biasanya tidak akan dilepaskan. Jadi kami hanya mencoba dengan rasa penasaran. Tapi, kau tahu tidak, setelah menarik selama kurang lebih 10 menit, ketam kelapa ini, akhirnya benar-benar berhasil ditarik keluar. Ini bahkan masih bisa ditangkap. Hebat sekali, ya ampun. Yang ini, sangat luar biasa. Capitnya pun sampai patah. Patah, 2 capit ini patah di dalam. Tapi capitnya itu juga daging. Yang satu ini, menurutku ini 99. Tidak bisa menariknya keluar. Akhirnya, bisa menariknya keluar. Tapi agak sulit memasukkannya kembali. Teman-teman, perangkap terakhir. Terlihat satu lagi. Tadi dia masih makan dengan lahap. Sekarang melihat aku datang. Langsung kabur. Malam ini benar-benar hasilnya melimpah. Menukar 5 kelapa untuk mendapatkan 3 ketam kelapa. Luar biasa, teman-teman. Masuk. Jangan lihat hanya ada 3 ekor ya. Barusan aku mengangkatnya sebentar saja. Sudah lelah. Mungkin beratnya beberapa kilogram. Ayo pergi, besok kita masak. Teman-teman, demi kelezatan yang langka ini, hari ini aku memilih memasaknya di tepi pantai. Hasil tangkapan tadi malam memang tidak buruk. Juga mendapatkan 3 ekor.
Tapi mereka terus bertarung. Berisik sekali semalaman. Sekarang aku akan mencoba kekuatan gigitan ketam kelapa ini. Wah, kekuatan gigitannya luar biasa. Sekarang aku memutuskan. Makan 2 ekor ketam kelapa ini dulu. 1 ekor lagi disimpan untuk besok. Teman-teman, ketam kelapa ini sudah selesai dibersihkan. Sekarang kita akan membuat sebuah hidangan. Ini adalah kuning dari bagian belakang ketam kelapa. Saya berencana menggunakannya untuk membuat telur kukus. Yang ini akan saya olah menjadi kepiting kelapa pedas. Langkah pertama dalam membuat telur kukus dengan kuning ketam. Pertama, kocok 2 telur ayam hingga tercampur. Kemudian masukkan kuning ketam dan lanjutkan mengocok. Tunggu hingga air mendidih, lalu masukkan ke dalam panci. Tutup panci dengan penutup. Masak dengan api besar selama 10 menit. Lalu kecilkan api dan kukus selama 5 menit. Akhirnya telur kukus dengan kuning ketam siap disajikan. Sekarang, saya akan memasak kepiting kelapa pedas. Langkah pertama, taburkan tepung maizena lalu goyangkan sedikit. Dengan cara ini, tepung akan lebih merata. Setelah minyak panas, masukkan ke dalam wajan. Goreng semua daging ketam. Setelah selesai, angkat dan sisihkan sementara. Selanjutnya, masukkan bumbu pedas, bawang bombay, cabai dan wortel. Tumis selama beberapa menit. Masukkan juga daging ketam yang sudah digoreng tadi. Tambahkan lagi air mineral dari tahun 1986. Tutup dengan tutup panci. Masak dengan api besar selama 10 menit. Akhirnya kepiting kelapa pedas juga sudah siap. Teman-teman, setelah sekian lama, akhirnya kita sampai pada sesi makanan lezat. Mari kita mulai dengan makan telur kukus kepiting ini. Rasanya penuh dengan kepiting kuning. Tekstur lemaknya sangat baik. Rasanya sangat enak. Leleh di mulut. Selain itu, sangat segar. Tapi kalau makan beberapa suap lagi, rasanya jadi terlalu berminyak. Yang ini harus dimakan dengan nasi. Luar biasa. Sekarang mari kita makan daging kepiting ini. Karena seluruh kepiting kuning ini sangat berminyak. Capit ini adalah bagian terbaik hari ini. Wah, ukurannya besar banget. Sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enak. Teman-teman, lihatlah. Daging capit kepiting ini saja. Sebesar ini. Dengar suaranya tidak? Suaranya renyah. Sekarang langsung gunakan tangan. Wah, daging ini. Luar biasa. Potongan dagingnya besar sekali. Sangat memuaskan, teman-teman. Kalau ada yang bilang ketam kelapa ini tidak enak, saya langsung marah padanya. Pasti dia tidak bisa memasaknya. Ketam kelapa ini luar biasa. Sangat enak. Bahkan dia bilang ada bau solar. Aku sungguh tidak tahu seperti apa rasa solar itu. Ini benar-benar luar biasa. Teman-teman sudah makan sampai kenyang. Sekarang saya akan mulai memancing. Jadi video hari ini sampai di sini dulu. Teman-teman yang suka dengan saya, jangan lupa beri